Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Pak ucapkan terima kasih ya atas perhatiannya karena anak-anak sudah antusias untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Berkaitan pembelajaran hari ini adalah di bab kedua, yaitu kita akan membahas tentang susila agama Hindu. Salah satunya adalah bagian dari Sapta Timira. Namun sebelum itu Pak mengucapkan untuk anak-anak semuanya link absensi sudah Pak share di Google Classroom. Silakan anak-anak isi daftar hadir terlebih dahulu. Tetapi sebelum itu, sebelum pembelajaran dimulai, Pak tidak henti-hentinya mengajak kepada anak-anak semua ya sebagai insan yang religius, insan yang beragama, maka sudah tentu dalam suatu kegiatan apapun kita harus melaksanakan doa terlebih dahulu. Ya, maka dari itu kita akan doa secara bersama-sama dan Pak pimpin secara virtual melalui video ini. Ya, dengan mencakupkan tangan, sikap tangan adalah Anjali Mudra. Doa dimulai. Om Saraswati Namastubhyam Waradeka Marupini Vidyarambam Karishyami Shidir Bhavatu Me Sada. Om Hyang Widi, dalam wujudmu Dewi Saraswati, sebagai pemberi berkah ilmu pengetahuan, tuntunlah hamba, semoga segala kegiatan yang hamba lakukan selalu sukses atas karuniamu. Doa selesai. Anak-anak, seperti yang Pak sampaikan di awal, bahwa kita akan membahas terkait dengan Sapta Timira. Mungkin anak-anak semuanya sudah paham, sudah pernah mendengar kata Sapta Timira, tetapi untuk di pembelajaran hari ini, ya kita akan mulai dari pengertian bagian-bagian dan nanti contoh dari Sapta Timira itu sendiri. Nah, anak-anak, seperti dari asal katanya bahwa Sapta Timira itu sesungguhnya berasal dari dua kata, anak-anak. Dan ini merupakan kata dari bahasa Sanskerta ya. Ini bahasa Sanskrit. Jadi terdiri dari Sapta dan Timira. Jadi Sapta, anak-anak sudah tahu artinya 7. Sedangkan Timira itu artinya kegelapan atau kemabukan. Jadi secara keseluruhan, Sapta Timira adalah 7 macam kegelapan atau kemabukan, yaitu gelap atau mabuk karena rupa, tampan atau cantik. Kemudian yang kedua, kekayaan. Selanjutnya kepandaian, keturunan atau kebangsawanan, keremajaan, minuman keras dan mabuk karena keberanian. Ini merupakan Sapta Timira. Nah, seperti yang Pak jelaskan di sini bahwa ada 7 bagian dari Sapta Timira. Ya, ini 7 macam kegelapan yang sesungguhnya kita sebagai manusia itu harus menghindari dari 7 kegelapan ini. Ya, sebagai umat beragama tentunya untuk menjalin toleransi antar kita, ya, antar sesama, maka ketujuh kegelapan ini harus kita kendalikan, anak-anak. Ya, jadi seperti yang Pak jelaskan di awal bahwa Sapta Timira itu ada 7, ada Surupa, Dana, Guna, Kulina, Yowana. Yowana, Sura, dan Kasuran. Ini, itu ya. Nah, ini Surupa.
Surupa ini semua bahasa Sanskerta ya anak-anak. Jadi surupa, baik, rupa artinya muka atau wajah. Jadi rupa yang tampan atau cantik gitu. Jadi surupa itu artinya mabuk karena memiliki rupa yang cantik atau rupa yang ganteng, rupa yang tampan. Gitu. Jadi sombong dengan wajahnya, sombong dengan fisik dari ketampanan ataupun kecantikan yang dimiliki. Nah, sesungguhnya dari sisi biologis sebenarnya wajah cantik ataupun tampan itu sesungguhnya bersifat sementara, anak-anak. Bersifat sementara, tidak ada yang kekal. Jadi awalnya mungkin kita berwajah cantik, berwajah tampan, tetapi ketika nanti sudah mengikuti atau sudah kita menginjak siklus kedua, maka cantik atau tampan itu tidak akan ada lagi. Semua keriput jadinya. Jadi sesungguhnya cantik ataupun tampan itu hanya sementara. Itu. Kemudian yang kedua, dana. Dana artinya harta benda atau kekayaan. Jadi memiliki uang secara materi yang berkelimpahan. Nah, ini membuat orang menjadi mabuk, membuat orang menjadi gelap akan uang yang dimiliki atau dana yang dimiliki atau harta. Kemudian yang selanjutnya guna. Guna itu artinya kepandaian atau kepintaran. Orang yang cerdas cenderung menjadi sombong. Padahal sesungguhnya kita itu diminta untuk mengikuti ilmu padi, anak-anak, filsafat padi. Jadi filsafat padi itu semakin berisi dia, semakin menunduk. Semakin kosong, maka semakin berdiri dia. Coba anak-anak perhatikan padi. Ketika padi itu belum berisi, maka dia berdiri. Ya, kemudian ketika sudah berisi, ya dia akan menunduk. Jadi kita sebagai manusia pun harus mengikuti falsafah padi itu, anak-anak. Jadi semakin berisi, semakin tinggi ilmu yang kita dalami, maka sesungguhnya kita semakin merendah, ya, rendah hati, bukan rendah diri. Kemudian selanjutnya kulina. Kulina artinya keturunan atau kebangsawanan. Jadi kalau di Bali itu biasanya sistem kasta itu masih berlaku, anak-anak. Padahal sistem kasta itu sudah tidak ada sesungguhnya. Itu merupakan kesalahpahaman yang berlarut-larut. Tidak. Jadi orang yang memiliki keturunan bangsawan misalnya dari golongan tinggi, ya ini cenderung semacam menghina atau melecehkan orang yang kastanya rendah. Sesungguhnya itu tidak ada karena kita semua sesungguhnya wasudaiwa kutum bakam. Jadi semuanya ini adalah bersaudara dan ada istilah tatwam asi. Tat artinya itu, tuam artinya engkau dan asi artinya adalah. Itu adalah engkau. Jadi segala sesuatu yang bisa kita katakan sebagai itu artinya sama dengan dirimu, anak-anak. Sama dengan diri kita. Apapun yang kita bisa tunjuk sebagai itu, maka sama dengan diri ini. Itu filsafat Tatuam Asi. Kemudian yawana. Yawana artinya keremajaan, ya, artinya atau keyawanaan. Nah, ini cenderung yang masih muda, golongan yang masih muda ini ya sombong atau gelap pikirannya karena keremajaan yang dimilikinya. Kemudian sura, minuman keras, ya. Ini cenderung ke minum-minuman yang mengandung alkohol, anak-anak. Jadi mabuk karena minuman keras. Ya, dan apapun yang tersangkut paut dengan minuman itu, misalnya dari yang minuman beralkohol, narkoba, napsa, psikotoprika, ini yang termasuk sura. Ya. Kemudian yang selanjutnya kasuran, keberanian atau kemenangan. Jadi orang yang biasanya berani, ya ini cenderung gelap, menimbulkan kegelapan, menimbulkan kesombongan. Nah, ketujuh inilah yang harus kita kendalikan, ya kita sebagai manusia agar
semuanya kita anggap sebagai saudara kita, maka ketujuh ini harus kita kendalikan. Ini. Jadi ini akibat atau konsekuensi perbuatan dari Sabta Timira. Yang pertama dari Surupa, ya. Jika wajah yang tampan atau cantik bila disertai dengan perilaku dan budi pekerti yang luhur, maka berakibat kebaikan, kebahagiaan, dan kebanggaan bagi diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Dan bila ketampanan atau kecantikan itu disertai dengan kesombongan dan angkuh, maka akan mengakibatkan penderitaan dan penyesalan selama hidupnya. Inilah akibat jika mabuk akan serupa atau wajah yang cantik atau tampan. Kemudian yang kedua, dana. Ajaran agama Hindu sesungguhnya menganjurkan kita supaya untuk beramal dengan berdana punya, menolong umat yang sedang kesusahan, dan membantu pembangunan tempat suci seperti pura adalah perbuatan yang mulia. Hidupnya akan bahagia, segala amalnya merupakan tabungan untuk persiapan menuju surga dan moksa. Ini sesungguhnya menyangkut terkait dengan karma, anak-anak. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Apa yang kita tanam, itulah yang sesungguhnya akan kita panen. Itu. Yang selanjutnya adalah guna. Orang yang pandai biasanya bijaksana, berwibawa, dan mampu membebaskan dirinya dari kesengsaraan. Bila kepandaian itu digunakan untuk membohongi orang, angkuh, dan sombong, maka kepandaian itu dapat merugikan dirinya maupun orang lain. Ini kepandaian ya. Misalnya nih, kita pintar atau pandai merakit bom. Ya, ketika bom itu tidak kita ketika merakit bom kita pintar dan angkuh, maka bom itu pasti ingin kita ledakkan di mana-mana. Itu akibat dari kepintaran. Karena kepandaian sesungguhnya itu seperti pisau bermata dua, anak-anak. Pisau bermata dua. Ketika ia baik digunakan, tahu cara penggunaannya, maka pisau itu pasti akan membantu, ya, membantu seperti mengupas buah dan lain sebagainya, memotong dan lain sebagainya. Tapi ketika pisau itu kita tidak bisa gunakan ataupun kita salah gunakan, maka pisau itu akan bisa melukai orang lain maupun melukai diri kita sendiri. Jadi guna atau kepandaian itu seperti mata pisau yang bermata dua, anak-anak. Kemudian selanjutnya kulina. Keturunan mempunyai arti yang penting dalam hidup ini, karena dengan keturunan, orang dapat diketahui asal-usulnya. Bila seseorang yang berasal dari keturunan kebangsawanan yang terhormat, ia akan disegani oleh lingkungan dan masyarakat. Ini. Tetapi ketika keturunan itu disalah-artikan, disalah-gunakan, maka ini akan menimbulkan cemooh terhadap diri kita. Gitu. Kemudian yawana. Sesungguhnya masa muda harus mampu menggantungkan cita-cita yang pasti setinggi langit. Karena masa remaja biasanya tidak mempunyai ketetapan hati dan pendiriannya gampang berubah dan mudah dipengaruhi oleh teman-temannya. Ya. Maka dari itu ya, gunakanlah masa muda ini untuk menuntut ilmu, anak-anak. Taki takining sewake guna widya. Gunakan, bersiap-siaplah anak-anak untuk menggunakan masa muda untuk menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya sura. Kemabukan yang disebabkan oleh minuman keras membawa kepada kegelapan pikiran sehingga tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Dan bila orang sering minum minuman keras seperti whisky, bir, arak, maupun brandy akan merusak saraf dan pencernaan. Kemudian terakhir, dalam hidup ini, kasuran ya, dalam hidup ini keberanian itu sangat perlu. Karena hidup ini sesungguhnya suatu perjuangan penuh tantangan dengan lika-liku kehidupan. Seperti suka, duka, lara, dan pati.
Dalam menghadapi semuanya itu diperlukan keberanian yang tinggi. Berani membela dan mempertahankan kebenaran adalah perbuatan yang mulia, akan membawa keberhasilan dan kemenangan yang membanggakan. Tapi membela pendapat sendiri yang belum tentu benar akan menemukan kehancuran sendiri. Inilah ketujuh dampak eh, Sabta Timira atau bagian-bagian dari Sabta Timira yang patut kita hindari, yang patut kita kendalikan bersama-sama. Nah, terakhir ini latihan untuk anak-anak. Jadi ada 3 soal. Yang pertama, jelaskan pengertian Sabta Timira. Seperti yang Pak jelaskan tadi, apa pengertian Sabta Timira. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan bagian-bagian dari Sabta Timira. Ya, sebutkan dan jelaskan bagian-bagian dari Sabta Timira. Kemudian yang ketiga, berikan contoh masing-masing bagian Sabta Timira. 3 soal ini anak-anak buat ya di classroom dan itu jawabannya diketik kemudian dikirim. Kirimnya lewat privat komentar atau komentar pribadi agar yang bisa melihat jawaban dari anak-anak itu adalah Pak sendiri. Itu jika ada yang dipertanyakan atau yang tidak dimengerti terkait dengan pembelajaran hari ini, silakan ditanyakan melalui classroom ataupun WhatsApp yang sudah Pak buatkan melalui grup ya. Ini Pak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya ya dan Pak akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih atas perhatiannya dan ingat jaga kesehatan ya, jangan keluyuran. Tetap ikuti himbauan pemerintah, protokol kesehatan dilaksanakan. Terima kasih.